Shalom Aletheia Family Magelang. Kita bersyukur karena tahun ini kita telah memasuki tahun Divine Guidance atau tuntunan ilahi. Biarlah Tuhan menuntun kita melalui setiap pujian, penyembahan, dan firman Tuhan dalam ibadah. Sebelum beribadah, persiapkan tempat terbaik yang bersih, nyaman, dan tidak ada gangguan untuk kita beribadah. Persiapkan perangkat terbaik seperti handphone, laptop, televisi, atau yang lainnya, dan pastikan koneksi internet saudara lancar. Jangan lupa mandi dan kenakan pakaian terbaik yang rapi seperti saudara akan pergi ke gereja. Persembahkan waktu terbaik saudara dengan beribadah, tidak sambil makan, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Responi setiap ajakan WL atau pemimpin ibadah untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Syukur kepada Tuhan karena kasih dan rahmat-Nya kita boleh beribadah pada hari ini. Mari kita berdoa, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kau izinkan kami untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kau pimpin kami Tuhan, Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyembah, meninggikan nama Yesus. Terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku
dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Amin. Haleluya. Segala pujian syukur bagi Yesus. Amin. Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami, Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Dalam namamu Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Boleh berikan kemuliaan lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Amin saudaraku. Sebab kasihnya besar dan luar biasa bagi kita. Amin. Boleh lambaikan tangan kita bagi Yesus kita yang ajaib dan luar biasa kasihnya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselambi, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselambi, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku.
mengucap syukur Tuhan. Begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun Tuhan, sebesar apapun masalah kami punya Allah yang terlebih sanggup. Kami punya Allah yang terlebih mampu Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, ku percaya. Takkan pernah kau meninggalkanku, ku percaya selalu. Aku dalam lembah kelam, saat kakiku mulai goyang, ku tahu Engkau besertaku, takkan pernah Kau meninggalkanku, ku percaya selalu kepadamu, Yesus. Kau Allah yang terlebih sanggup menolongku, angkat beban hidupku. Kau Allah yang terlebih mampu membelah lautan kehidupanku, ku percaya. Saat aku dalam lembah
Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sebuah pernyataan-Mu bahwa Engkau Allah yang lebih dari sanggup untuk menolong kami. Apa yang kami takutkan jika kami harus menghadapi lembah kekelaman, sementara Engkau adalah Allah yang menjamin bahwa Engkau lebih dari sanggup. Engkau lebih dari mampu untuk menolong kami Tuhan. Sehingga apa yang perlu kami takutkan hari ini, kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu, terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan sebentar kami menerima firman Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Silahkan duduk, haleluya. Saya ingin menyambut saudara semua, shalom. Baik, senang Anda bersama dengan Bapak Ibu semua dalam kasih dan berkat serta pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Kita masih melanjutkan seri khotbah Mazmur 91. Saya berharap saudara terus semangat ya, karena Mazmur ini adalah Mazmur yang memberikan kita ketenangan, ketentraman dan menimbulkan iman di dalam kehidupan kita. Nah saudara, apakah ada saudara yang masih membaca Mazmur 91 setiap hari? Ya puji Tuhan ya, ada yang mantuk-mantuk berarti saudara masih membacanya ya. Puji Tuhan, saya mendorong saudara untuk membaca Mazmur 91. Hanya 16 ayat setiap hari, bacalah sekali minimal ya. Supaya kita mendapatkan kekuatan dan pengertian setiap hari. Saudara, baik pada seri khotbah yang ke-6 ini tentang Mazmur 91 saya akan sampaikan tema yaitu hidup tanpa ketakutan. Ucapkan sama-sama, 2, 3. Boleh sekali lagi, bagian yang di rumah juga boleh kita mengucapkan sama-sama, 2, 3, hidup tanpa ketakutan. Nah, ada orang bertanya sama saya, Pak Tony, apakah mungkin orang hidup tanpa ketakutan? Saya berkata sangat mungkin ya, saudara dengar baik-baik. Kata takut sendiri adalah kata yang sangat normal dan netral ya, jadi semua orang takut itu wajar. Orang takut itu normal ya, kalau orang tidak punya rasa takut hidupnya pasti nggak akan lama ya. Lihat jalan rame tidak takut nyebrang ya, main lari saja pasti tabrak mobil meninggal. Atau dengan COVID pandemi seperti ini, maka kita ngomong aku tidak takut, wah keluar tanpa masker, keluyuran tidak sembarangan ya, tanpa protokol, saudara pasti namanya sudah tercatat dalam daftar orang-orang sudah meninggal karena COVID waktu-waktu lalu ya. Kenapa saudara? Karena takut itu sekali lagi normal dan wajar. Tapi ketika kata takut itu berubah menjadi ketakutan, nah dengar baik-baik. Nah ini yang berbeda ya, camkan baik-baik saudara. Ketika kata takut berubah menjadi ketakutan, konotasinya menjadi negatif ya. Karena ketakutan itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan damai sejahtera dan kekuatan. Saudara, ketakutan adalah bentuk bahwa kita ini orang yang tidak punya iman. Ketakutan adalah bentuk dari orang yang tidak mempercayai Tuhan. Saudara, hari ini mari kita akan perhatikan apa yang menjadi konsentrasi kita atau fokus kita. Nah, pada seri khotbah yang ke-6 ini dalam Mazmur 91 kita akan meneliti 2 ayat sekaligus ya, karena saya pikir ini nggak bisa dipisahkan ya, jadi nggak ayat per ayat tapi kali ini 2 ayat sekaligus. Kenapa? Karena ayat 5 dan ayat yang ke-6 ini nggak bisa dipisahkan saudara, karena berkaitan atau nyambung ya. Mari kita akan lihat pada konsentrasi kita ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Atau mungkin multimedia boleh bantu buka Mazmur pasal 91 ayat 1 mulai ya, kita akan kembali merefresh apa yang sudah kita pelajari selama ini. Mazmur 91 ayat 1 mulai kita akan membaca kembali sampai ayat yang ke-6 ya, supaya kita mendapatkan hal yang baik. Perhatikan. Ayat ini ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Elyon ya, dan bermalam dalam naungan siapa? El Shaddai ya, yang maha kuasa. Kemudian akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertahanku, Allahku yang ku percayai. Kemudian sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ini yang kita bahas minggu yang lalu.
Dan hari ini kita akan baca ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Mari kita baca dengan suara keras. 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya, ini kembali ke gambar saya. Saya ingin kita konsentrasi kepada 2 ayat ini, saudara ya. Perhatikan 2 ayat ini mengatakan kepada kita, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, seringkali saya kalau khotbah mesti pakai keyword atau kata kunci. 2 ayat ini kata kuncinya satu, yaitu engkau tak usah takut. Katakan engkau tak usah takut. Nah, saudara, ini adalah sebuah kata-kata yang hari ini kenapa saya berkata, kita bisa hidup tanpa ketakutan. Kita mungkin tidak bisa hidup tanpa takut, karena takut itu sendiri adalah bagian dari manusia, dari keselamatan manusia. Tetapi ya ada istilah takut akan Tuhan dan sebagainya ya. Tapi ketakutan itu adalah sesuatu yang salah. Nah, Tuhan berkata kepada kita begini, engkau tak usah takut. Katakan amin. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat menenteramkan kita, saudara. Nah, saya ingin membuat sistematika 2 ayat ini supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas 2 ayat ini ya. Kalau tidak dibuat sistematika, saudara pasti akan bingung. Perhatikan, engkau tak usah takut. Nah, yang tidak ditakuti apa sih? Dari ayat ini saya buat sistematikanya supaya kita bisa lebih gampang. Yang tidak boleh kita hidup dalam ketakutan ya, engkau tidak usah takut terhadap apa? Dua hal, yaitu kedahsyatan malam dan kedahsyatan siang. Kedahsyatan malam yang dituliskan dalam ayat itu adalah penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dan kedahsyatan siang disebutkan ayat itu adalah panah yang terbang di waktu siang. Artinya apa saja bisa merenggut nyawa kita. Dengar baik-baik, di luar sana ada banyak hal yang bisa saja membuat kita menderita, binasa, karena malapetaka ada di sekeliling kita, saudara. Baik siang dalam dunia kerja, saat engkau bekerja ada kecelakaan-kecelakaan dalam dunia kerja. Di luar sana ada banyak kecelakaan, naik motor, naik mobil, pada waktu bekerja orang. Di luar sana pada waktu siang orang sekolah juga mengalami celaka. Saudara, pada waktu malam disebutkan penyakit sampar yang bergerak. Ada virus pandemi yang bisa juga siang atau malam. Saudara, perhatikan, saya ingin memberikan gambaran, disebutkan penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Apa artinya, saudara? Di dalam gelap ini artinya begini, saudara, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Sehingga kita hari ini seringkali kita was-was dengan keadaan kita ya. Seringkali kita menjadi orang yang mungkin hari ini rajin check up kesehatan. Di Prodia lah, di Cito lah, di Pramita, saudara cek. Tapi apakah itu menjamin bahwa tidak ada yang lolos dalam kehidupan kita ya? Apakah kita, apalagi yang nggak pernah cek ya, yang cek aja seringkali lolos saudara ya. Cek darah ini itu banyak sekali aja ada yang lolos saudara. Adakah orang yang pernah menjamin bahwa ketika Anda tidur bahwa pembuluh darah menjadi menyempit, apa makanan yang kita makan mulai mengental dan menutup saluran-saluran darah sehingga bisa berpotensi kita terhadap penyakit jantung atau stroke. Saudara, sementara kita tidur, siapa yang ngerti tentang hal itu, saudara? Ini adalah penyakit yang bergerak di waktu malam dalam kegelapan. Kita tidak pernah tahu. Tetapi perhatikan saudara, Tuhan berkata kepada kita bahwa tidak usah engkau takut. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk kita saudara. Bagaimana kita bisa hidup tanpa ketakutan Pak? Nah saudara, kuncinya adalah mari kita akan melihat ayat-ayat ini. Yang pertama adalah ini yang harus menjadi iman kita. Terimalah perlindungan Tuhan itu sepanjang hari atau sepanjang waktu. Ucapkan sama-sama, perlindungan Tuhan adalah sepanjang hari. 2, 3. Saudara, Tuhan berkata di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan begini, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan siang atau malam. Saudara, siang atau malam adalah gambaran kehidupan waktu menyeluruh.
saudara. Baik siang maupun malam, Tuhan tetap menyertai. Penyertaan Tuhan bukan hanya di siang hari, tetapi juga di malam hari. Sementara kita tidur, Dia menyertai saudara. Yang ngerti katakan amin. Sementara kita bekerja, ada banyak bahaya di luar sana. Saudara, tapi Tuhan tetap menyertai. Saudara, saya mau sharing beberapa hari yang lalu, minggu yang waduh betul sibuk buat saya sekali ya. Sibuk sekali hari-hari ini, sampai pagi sampai malam, kegiatan pelayanan terus saudara. Dan itu tidak bisa di cancel ya. Jadi harus sampai pagi pulang sampai malam, pagi sampai pulang malam. Saudara, sehingga saya mempersiapkan khotbah, baik mereview kembali, khotbah sudah selesai tapi kadang saya membuat gambar-gambar mereviewnya kembali. Nah saudara, saya waktu siang hari ya di tengah-tengah kesibukan pulang jam 1, kemudian jam 4 sudah akan ada acara lagi, saya pikir saya mesti coba review kembali khotbah saya. Nah saudara, ketika saya akan persiapkan khotbah ini dengan judul Hidup Tanpa Ketakutan, saya sempat merenung begini, Tuhan, apakah mungkin bahwa hidup kami ini hidup bisa tanpa ketakutan? Apa yang bisa saya jelaskan kepada jemaat? Saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya begitu yakin hidup saya dalam penyertaan Tuhan. Ya, ketika tahun 2000 saya menyerahkan hidup saya sebagai pelayan Tuhan, melayani secara full timer, saya tinggalkan pekerjaan semuanya, saya tinggalkan usaha, saya menyerahkan hidup saya dengan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Jemaat belum banyak saudara, jemaat paling hanya bisa antara 8 sampai 15 orang. Saya full timer saudara, artinya begini, saya sudah menyerahkan hidup saya. Nah tetapi saya ingin menjelaskan kepada jemaat bagaimana Tuhan hidup tanpa ketakutan yang harus dialami oleh jemaat. Ini seperti bagaimana saya menjelaskannya saudara. Saya ngomong bagaimana Tuhan saya menjelaskannya. Dalam perenungan seperti itu saya jam 2, jam setengah 3, matanya berat sekali ngantuk saudara ya. Dan kemudian saya ngomong, saya tidur dulu deh. Saya tutup laptop, saya tidur saudara. Ya saya rebahan, saya tidur. Nah saudara, saya bermimpi saudara ya. Saya jarang sekali bermimpi, saya bermimpi ya. Tapi saya percaya ini Tuhan bicara dengan saya secara khusus. Nah saya ini mimpi lucu. Nah mimpi ini mungkin saudara berkata, Pak Tony ini mimpi karena kurang piknik mungkin ya. Karena saya mimpinya piknik saudara ya. Saya mimpinya piknik, saya jalan-jalan di kebun binatang gitu saudara ya. Wah ini memang gara-gara mungkin kurang jalan-jalan, kurang piknik. Mimpinya jalan-jalan di kebun binatang saudara. Dan di kandang-kandang binatang buas ada singa, ada beruang, ada buaya, ada ular. Waduh pokoknya yang binatang-binatang serem-serem begitu ya. Nah saya jalan menikmati sekali di kebun binatang itu saudara. Saya menikmati jalan-jalan dan nikmat, senang, happy ya. Apalagi backgroundnya enggak pernah, sudah lama enggak jalan-jalan kan senang, happy. Walaupun cuma mimpi ya. Senang aja itu, waduh senang jalan-jalan di kebun binatang saudara. Sampai kemudian saya terbangun. Tidak ada maksudnya Tuhan ngomong gini, Tony ini arti mimpimu, enggak saudara ya. Saya enggak pernah dapatkan yang begitu-begitu ya. Saya hanya merenung, Tuhan kok saya dapat mimpi enak ya sedikit refresh lah ya. Enggak bisa jalan-jalan, hanya bisa jalan-jalan lewat mimpi ya. Ya mungkin disebut halu ya apa ya, tapi saya jalan-jalan saudara, mimpi begitu indahnya ya jalan-jalan. Nah tapi kemudian saya dapat hikmat begini, mak tiung gitu ya di pikiran. Bukankah aku sedang minta sama Tuhan, bagaimana cara saya memberi pengertian kepada jemaat, bagaimana hidup di tengah-tengah bahaya dan kita tidak hidup dalam ketakutan. Nah saudara, saya membayangkan begini, bukankah binatang-binatang buas itu adalah binatang-binatang yang berbahaya? Saudara kalau di rumah ada seekor ular masuk, saudara pasti saudara ketakutan setengah mati, ya kan? Apalagi kalau saudara buka kamar, di dalamnya ada macan di atas kasurmu saudara ya. Pas saudara pingsan dulu sebelum bisa lari ya kan. Artinya itu binatang-binatang buas itu mengerikan saudara. Itu berbahaya sekali. Dan saya berjalan-jalan begitu dekat dengan bahaya itu. Saya berjalan dekat binatang buas. Saya berjalan bahkan saya memandangi wajah singa hanya selisih 2 meter. Dan saya merasa tidak takut, saya happy ya. Saya bahkan melihat buaya dari jarak 1 meter. Saya memandanginya dengan wah menyenangkan, saya foto-foto. Saya melihat macan tutul yang sangar itu dan saya tidak merasa takut. Kenapa? Pertanyaannya. Padahal binatang itu bisa mengancam nyawa saya kapan saja. Dengar baik-baik saudara. Karena bahaya-bahaya itu sudah ada dalam kendali dan kontrol pengelola kebun binatang.
dia dikerangkeng, dia diikat, dia dirantai, sehingga dia tidak bisa menyerang saya. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Nah sekarang saya mau masuk dalam pengertian yang Tuhan berikan buat saya begini. Ketika kita di luar sana, dengar baik-baik, ada begitu banyak bahaya yang mengancam kita. Dengar baik-baik sampai hari ini, saya tetap berkesimpulan, Tuhan tidak pernah tertarik untuk membuang COVID-19 di dalam dari dunia ini. Tapi yang dia tertarik adalah melindungi saudara dan saya. Yang ngerti katakan amin. Ada banyak virus yang ada di sekitar kita. Ada banyak bahaya yang akan siap menyerang kita. Kecelakaan, mara bahaya, malapetaka, bencana alam, kecelakaan di jalan, perampokan, pencurian, virus, pandemi. Saudara, kita ada di sekitar mereka. Tetapi dengar baik-baik, bagaimana kita bisa tetap kuat, tetap tidak takut dengan keadaan itu? Sadari satu hal, bahwa bagaimanapun kecelakaan, pandemi, virus-virus dengan berbagai variannya. Ya, sekarang kan virus COVID-19 ada banyak variannya. Kalau Indomie ada variannya enak saudara. Ya, dulu Indomie goreng tok, sekarang Indomie goreng sambal matah. Ya, Indomie goreng apa itu enak. Ini virus ya kan? Variannya mengerikan sekali saudara. Tapi dengar baik-baik. Saya ingin mengingatkan kita, virus, kecelakaan, bakteri, COVID, pandemi, apapun yang mengancam kita, dengar baik-baik. Itu semua ada dalam kontrol Allah, pengelola bumi ini. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara, dia menguasai, itu sebabnya dengar baik-baik saudara. Dia menjagamu siang dan malam. Dia melindungi kita segenap waktu. Dia bahkan melindungimu saat engkau tertidur pulas. Dan engkau tidak pernah mikir apa-apa. Tapi Tuhan menjaga hidup kita. Dia berkata, engkau tak usah takut, kata Tuhan. Ya, ini yang menjadi sebuah pengertian kita. Perlindungan Tuhan ada dalam sepanjang dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini, mungkin COVID ini akan terus berlangsung. Sekali lagi saya tadi sampaikan satu hal, kata-kata profetis. Mungkin Tuhan tidak pernah tertarik untuk mengangkat COVID ini pergi dari bumi ini. Saya percaya apapun yang terjadi pasti ada rencana Tuhan yang besar untuk bumi ini. Dan kita nggak pernah tahu. Mungkin hari ini kita berkata itu COVID sangat merugikan kita. Tetapi kita nggak pernah tahu apa rencana Tuhan. Kenapa ada virus seperti ini saudara. Nah saya mau katakan satu perkara ini saudara. Bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita. Bahaya apapun. Saya happy di kebun binatang, padahal dikelilingi binatang buas. Ya, saya senang. Kenapa? Karena semua bahaya itu sudah ada dalam kontrol pengelola kebun binatang. Ngerti ya, saudara? Kalau bukan hanya saya berapa kali ke kebun ke taman safari ya, baik yang di Jawa Barat maupun yang di Prigen saya pernah ke sana saudara. Ke taman safari. Nah itu kan kadang kita masuk mobil masuk ke dalam. Jadi bukan kita nonton binatang, binatang yang nonton kita gitu ya saudara ya. Mereka yang nonton kita di dalam mobil ya kiri kanan. Nah kadang kita masuk ke ruangan ditulisi, awas kita masuk area binatang buas, ada macan, ada apa di sekitar. Nah saudara mobil kita di tengah-tengah jalan. Mungkin kita takut, ngomong Pak ini binatangnya buas-buas apa aja nih? Oh ya banyak Pak, macan, singa, ada macan tutul, ada macan kumbang, ada beruang, ada macam-macam ya. Bapak bisa lihat, loh apa enggak bahaya Pak? Mungkin kita berkata begini, mereka ngomong begini, tenang. Kami sudah menempatkan di setiap sudut penjaga-penjaga dengan senjata yang siap akan melindungi kita. Jadi dengar baik-baik, kita bisa menikmati taman safari dengan begitu nyaman. Padahal ada binatang yang berkeliaran di sekitar kita, yang bisa merenggut nyawa kita setiap saat. Kenapa? Karena semua situasi sudah ada dalam kontrol mereka. Bumi ini semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi walaupun ada banyak bahaya yang menyelimuti kita, kita tetap bisa happy jalan-jalan dalam kehidupan kita. Happy menjalani hari-hari kita. Saudara bekerja dengan happy, pelayan dengan happy, semuanya dengan sukacita. Kenapa? Karena ada Tuhan yang berkata, kamu tidak usah takut, semua ada dalam kontrolku, semua ada dalam kendaliku. Dan aku sekalipun tidak pernah lalai untuk menyertai.
Pagi, siang, malam. Siang dan malam adalah gambaran seluruh hari-hari kita. Dia menyertai kita dengan sempurna. Yang ngerti katakan amin. Nah saudara mari baca ayatnya Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Mari kita baca dengan suara keras. 2, 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Yang kencang dong. 2, 3. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dia tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia selalu menjagamu. Bahkan di saat engkau tidur. Di saat engkau bekerja. Di saat engkau sedang beristirahat. Di saat engkau sedang nonton TV, dengar baik-baik, saya mau katakan satu hal ini. Saat engkau sedang main HP, Tuhan juga melindungimu. Yang ngerti katakan amin. Apapun perlindungannya menyeluruh, komplit, sempurna atas kita, siang dan malam. Dia enggak pernah terlelap dan tertidur sedetik pun. Dia menjaga saudara dan saya. Yang ngerti katakan amin. Perlindungannya adalah sepanjang waktu. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Kuasa salib Kristus membebaskan kita dari hukuman. Saudara, kenapa saya mesti bicara ini saudara? Karena saya ingin menekankan satu hal. Dalam pengalaman saya mempersiapkan khotbah ini, pengalaman rohani saya yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah begini. Bahwa ada unsur kuasa salib yang membebaskan kita dari hukuman. Kenapa orang takut? Iblis selalu mengincar ketakutan kita. Dengar baik-baik. Mengapa orang takut? Karena iblis mengincar dua area ini, ya. Perhatikan, dua area ketakutan yang selalu diserang oleh iblis. Yang pertama, dari sisi eksternal, dari sisi luar. Iblis menyediakan malapetaka, kecelakaan, serangan terhadap virus, terus. Dan berita-berita yang membuat kita takut. Orang-orang berbuat jahat, ya. Orang-orang yang tindak kriminal, perampokan, pencurian, macam-macam saudara. Sehingga kita melihat ini membuat kita takut saudara. Ini faktor eksternal, serangan dari luar, terus bagian luar kita yang diserang. Intinya satu, supaya kita takut. Yang kedua adalah sisi internal dari dalam. Nah saudara, apa itu? Saudara, perasaan tidak layak, perasaan berdosa, itu membuat orang takut. Kenapa? Ada orang ngomong begini sama saya, ya perlindungan buat Pak Tony, Pak Tony sering khotbah, sering doa. Lah buat saya ini, ya saya nggak pernah pelayanan, saya bahkan sudah ke gereja saja sudah sekian tahun saya nggak ke gereja, saya sudah meninggalkan Tuhan, saya sudah tidak lagi ibadah. Apakah Tuhan masih mau melindungi saya? Saudara dengar baik-baik, kalau kita adalah orang yang mau tinggal di bawah naungan kepak sayapnya, minggu lalu ya, bukan sayap Raja Wali, saya sampaikan ya, tetapi sayap dari kerub. Saudara, artinya kita hidup di dalam naungan kemuliaan Allah. Dengar baik-baik, semua akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Nah, sisi internal ini seringkali juga diserang iblis. Sehingga kita berkata, aku tidak layak. Aku tidak layak. Aku tidak pantas untuk terima perlindungan Tuhan. Aku tidak layak diberkati. Aku hidup sudah jauh meninggalkan Tuhan. Seseorang yang saya layani ngomong berkali-kali seperti itu membuat saya gerah saudara ya. Dia ngomong gini, Pak saya ini hidup sudah jauh meninggalkan Tuhan. Saya sudah jauh lari dari Tuhan. Saya hidup dalam dosa Pak. Jadi kalau saya hari ini harus menanggung akibat dosa. Saya harus mengalami penderitaan. Saya harus mengalami penderitaan bertahun-tahun. Saya rela, saya siap karena saya percaya ini adalah buah yang saya pernah tabur. Ini adalah buah yang pernah saya tanam sehingga saya hidup dalam kesulitan. Dan saya juga percaya bahwa kesulitan ini pasti akan saya bawa sampai mati. Saudara berkali-kali dia ngomong begitu. Saya menyadari Pak, saya terima Pak kalau saya harus hidup menderita sampai mati. Karena memang saya ini sudah hidup dalam kesalahan. Dia berkali-kali ngomong begitu, bikin saya gerah saudara. Sampai saya ngomong begini, kamu itu apa enggak sadar tentang pengorbanan Tuhan? Kamu itu apa enggak pernah tahu tentang Tuhan itu berkorban buat kamu? Dia mengasihimu, dia mau mengampunimu. Emangnya kamu enggak berpikir kamu bisa dibebaskan dari setiap hukuman? Saudara, itu membuat orang ini takut menjalani hari-harinya saudara. Makanya saya ingin sebutkan bahwa kuasa salib Kristus membebaskan kita dari hukuman. Nah kita sebentar lagi akan merayakan Jumat Agung dan Paskah ya. Yesus mati di atas kayu salib. Dengar baik-baik. Ada satu hal yang ingin saya tekankan buat kita semua.
Setiap kali engkau memandang salib Yesus, setiap kali engkau memandang salib Kristus, saudara, perhatikan, pandanglah ini sebagai bukti kasih yang sempurna, saudara. Katakan kasih yang sempurna. Jadi ketika engkau melihat kayu salib, ya, saudara dengar baik-baik. Jangan hanya melihat bahwa oh Yesus memberikan karya keselamatan, betul. Oh Yesus mengampuni dosa kita, betul. Tapi ada satu hal yang saudara harus ketahui. Ketika saudara memandang salib Kristus, yang harus ada di dalam pikiran kita begini. Tuhan yang disalib itu mengasihi saya. Ya, itu dasar iman kita. Dia yang tergantung di kayu salib mengasihi saya. Itu sebabnya salib adalah bukti kasih. Nah saudara, makanya iman kita jangan didasari dengan begini. Imanku karena aku mengasihi Tuhan. Jangan dasari imanmu dengan hal seperti itu. Iman kita bukan karena kita mengasihi Tuhan. Iman kita harus didasari dengan Tuhan yang mengasihi saya. Tuhan cinta saya. Tuhan mengasihi saya. Yang ngerti katakan amin. Nah saudara, sehingga setiap kali engkau memandang salib Kristus, disitulah dua perkara ini sebenarnya dihancurkan di dalam kayu salib. Karena apa? Dasar kasih. Ya, karena dasar kasih itu faktor eksternal. Banyak hal, bencana, malapetaka, penderitaan iblis rancangkan atas kehidupan kita. Tapi kalau saudara memandang salib Kristus ngomong begini, Yesus mengasihi saya. Masa sih dia akan membiarkan saya hidup dalam penderitaan? Masa sih Tuhan akan membiarkan saya diserang oleh iblis, membabi buta sampai saya mengalami malapetaka dan penderitaan? Sangat tidak masuk akal. Saudara, ketika saudara memandang kayu salib, maka faktor eksternal ini bisa dipatahkan. Bagaimana mungkin dia akan merancang hal yang buruk buat kita? Bagaimana mungkin dia mengizinkan sesuatu yang setan mengerjai kita habis-habisan, saudara? Sampai membuat kita tidak mampu dan berdaya. Sampai membuat kita dalam tanda petik gak kuat sampai mati murtad, saudara. Tidak mungkin. Karena Tuhan mengerti semua kekuatan kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara, perhatikan faktor eksternal ini dipatahkan oleh kasih. Tidak mungkin, ya. Saudara, dia Bapak kita yang baik kok. Dia gak akan buat kita hidup dalam penderitaan yang terus sampai kita tidak kuat, saudara. Ya, saya pernah punya anak yang masih kecil-kecil ya, mungkin anaknya Sulmi, yang anaknya Ibu Evi ya, si Benaya masih kecil-kecil. Anak-anak segitu itu ya, keinginannya banyak dan mereka nggak pernah mikir tentang orang tuanya. Betul nggak? Sama, semua anak sama, anak saya juga begitu ya. Ada saatnya anak kita waktu kecil merengek-rengek di mall minta mainan, minta makanan, minta ini, minta baju, minta ini. Mereka nangis-nangis. Dan anak kecil itu tidak pernah berpikir bahwa orang tuanya punya duit atau tidak, mereka nggak mikir, saudara. Benar nggak? Pokoknya taunya minta ada gitu aja ya. Jadi, Pak minta ini, Pak minta ini. Dia nggak lihat harga, saudara ya. Kalau kita kan orang tua lihat nih harganya piro ya, lihat. Dia ngomong ini Pak ya, lu kui larang ya kan. Mainan kecil 300.000 ya, ojo yang lain aja ya kan. Tapi maunya ini, mereka nggak pernah mikir. Kenapa saudara? Anak kecil nggak pernah stres dengan itu. Anaknya Iwan saya percaya, pernah ngomong sama papanya, Pak besok kita makan apa Pak? Apakah kita akan punya nasi besok Pak? Tidak akan. Kenapa? Karena anak kecil punya satu dasar, papahku mengasihiku, mamahku mengasihiku. Jadi apa yang aku butuhkan besok pasti disediakan oleh papahku. Yang ngerti katakan amin. Itu dasarnya, Tuhan mengasihi saya. Pasti dia akan sediakan apa yang kita perlukan. Pasti dia akan melindungi kita anak-anaknya. Yang ngerti katakan amin. Saudara, yang kedua faktor internal. Kalau iblis menyerang kita, kamu gak layak. Kamu gak pantas dilindungi, kamu ini orang berdosa. Kamu hidup dalam perzinahan, kamu hidup dalam kekotoran, kamu hidup dalam hal yang buruk, kamu dalam dosa, kamu gak pantas untuk diberkati Tuhan. Saudara hanya tinggal ngomong sama iblis, pandang salib. Di atas kayu salib ada orang yang mau menerima saya, apa adanya. Di atas kayu salib ada satu pribadi yang mau menerima saya sebagaimana saya ada. Yaitu Yesus. Bahkan dia mau mati untuk saya. Kamu bisa apa? Ya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak ada yang bisa iblis lakukan. Saudara,
Ada seorang pengemis yang baunya kuat, badannya kotor sekali dan bau. Dia lihat ke dalam sebuah restoran, mereka sedang makan enak. Dan kemudian orang mau masuk ke restoran dan ngomong begini, Bapak kenapa memandangi ke dalam? Enggak apa-apa. Oh Bapak lapar ya, Bapak mau makan. Baik, silakan masuk. Saya akan sediakan makanan untuk Bapak. Ya. Dan Bapak tua yang kotor ini dan badannya bau masuk. Seluruh pengunjung langsung tutup hidungnya. Wih bau, wah bau, wih, ini bau nih. Waduh semua orang tutup hidung. Kemudian mereka mulai marah-marah. Dan ngomong sama pegawainya, kenapa kamu izinkan masuk pengemis kayak gitu? Ini restoran bintang 5 loh. Kenapa kamu izinkan dia masuk begini? Ini merusak selera makan kita. Yang lain ngomong, pengemis masuk apa emangnya dia bisa bayar? Ini makan di sini mahal loh. Dan banyak yang ngomong, usir. Sang pegawai ngomong begini, kami gak bisa berbuat apa-apa. Loh kenapa? Usir dong. Karena yang mengundang masuk itu yang punya restoran ini. Itu tadi yang gandeng masuk didudukan di sini itu yang punya restoran ini. Jadi kami gak bisa berbuat apa-apa. Saudara, seringkali kita seperti pengemis yang kotor itu, saudara. Kita seringkali didatangi oleh iblis sebagai pendakwa kita siang dan malam. Gak pantas kamu kayak gitu kok pelayanan, gak pantas kamu masih berdosa, kamu gak layak, kamu gak pantas. Itu suara setan, saudara. Dengar baik-baik. Tapi Tuhan berkata begini, kamu layak. Kalau iblis ngomong gak layak, Tuhan ngomongnya layak. Mau apa iblis? Ya kan? Kamu adalah milikku. Saudara, ini yang membuat hidup kita hari ini percaya. Setiap kali kita memandang salib, kita tidak perlu lagi mengalami ketakutan. Yang kita katakan amin. Makanya saudara, ini dia. Ada satu prinsip salib yang indah. Perhatikan, ini ayat bagus sekali. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Perhatikan ayat ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, yang bagian warna kuning yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dengar baik-baik. Ayat ini membuat orang bingung dan berkata begini, Pak, bagaimana saya hidup tanpa ketakutan? Karena saya tidak punya kasih yang sempurna. Karena Alkitab kan berkata begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Katakan kasih yang sempurna. Katakan kasih yang sempurna. Orang ini berkata, bagaimana Pak saya bisa punya hidup tanpa ketakutan? Kan syaratnya harus punya kasih yang sempurna. Padahal saya manusia. Kasih saya tidak sempurna. Saya tidak memiliki kasih yang sempurna. Kalau saya tidak sempurna, artinya kita akan hidup dalam ketakutan dan kita akan dihukum. Ayat ini kan jelas berkata, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saya manusia Pak Tony, saya nggak bisa hidup punya kasih yang sempurna. Jadi kalau saya hidup dalam ketakutan itu wajar. Saudara dengar baik-baik. Memang kalau nggak saudara ngomong gitu betul dari sisi kita. Tapi kasih yang sempurna ini begini, sekali lagi, itu yang saya sebut di sini saudara ya, kuasa salib membebaskan kita dari hukuman. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Dengar baik-baik ya. Bukan kasih kita kepada Tuhan. Tetapi kita hidup tanpa ketakutan, dasar iman kita adalah karena kasih Yesus kepada kita. Yesus cinta saya, ya. Itu yang menjadi dasar. Bukan saya cinta Yesus. Saudara mesti mendasari hidup kita karena Yesus cinta saya. Nah, kasih Yesus kepada kita, kasih Yesus itu sempurna. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kasih yang sempurna dari Yesus itulah yang melenyapkan ketakutan kita. Sehingga hari ini kita enggak perlu takut karena kita punya kasih yang sejati, kasih yang murni daripada Tuhan dan Dia mengasihi kita. Buktinya apa? Salib. Buktinya apa? Dia mau mati buat kita. Buktinya apa? Jumat Agung yang akan kita rayakan besok, kita akan melihat sungguh kasih Tuhan ada di dalam salibnya. Saudara, ini yang menjadi sebuah kekuatan kita. Jadi salib Yesus adalah bukti kasih
yang sempurna. Artinya kita bisa hidup tanpa ketakutan. Bisa. Dasar iman kita apa? Salib Yesus. Katakan amin. Iblis menuduh, kamu gak layak. Kamu lihat aja salib lah. Iblis ngeyel-ngeyel, kamu gak pantas. Udahlah iblis, jangan banyak ngomong, kamu lihat salib aja. Di sana ada orang yang mengasihi saya apa adanya. Ada pribadi yang mengasihi saya dan mengampuni dosa dan kesalahan saya. Udah ya, di salib ada sebuah pelepasan dari ketakutan. Yang terakhir, kenapa kita bisa hidup tanpa ketakutan? Karena yang ketiga, Tuhan adalah Jehovah Shalom bagi kita. Katakan Jehovah Shalom. Nah sekali lagi kita mereview ya, kita sudah mengenal 4 nama Allah disebutkan di dalam Mazmur 91. Yang pertama sekali lagi apa? Elyon. Yang kedua El Shaddai. Yang ketiga Yahweh. Yang keempat Elohim. Nah yang kelima ini saya ingin menyebutkan, memang tidak tersurat, tidak tertulis Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Shalom. Tapi secara tersirat dia berperan sebagai Jehovah Shalom. Apa itu Jehovah Shalom? Allah yang memberi damai sejahtera. Allah pembawa damai sejahtera. Itu Jehovah Shalom. Saudara, buktinya apa? Ketika Tuhan datang di Mazmur 91 ayat yang kelima, dia berkata, engkau tak usah takut, supaya ada damai. Takut itu membuat damai kita hilang. Maka dia berkata, engkau tak usah takut. Saudara, saya membayangkan seperti Tuhan sedang berhadapan, hanya selisih setengah meter mungkin ya, saat kita sedang cemas. Saat kita sedang takut dengan masa depan dan pergumulan pekerjaan kita. Tuhan mendatangi kita. Mungkin hanya setengah meter, bisa dibayangkan? Dia setengah meter misalnya mendatangi Tina, begitu ya, Tuhan Yesus mendatangi Tina. Hanya setengah meter berhadapan-hadapan. Dan dia pandang mata Tina, hampir dekat sekali dan dia ngomong begini, tidak usah takut. Wih, itu sesuatu yang akan membuat kita kuat, amin. Gak usah takut terhadap kedahsyatan malam atau panah yang terbang di waktu siang. Tidak usah takut. Dia memang tidak menyebut namanya sebagai Jehovah Shalom di ayat ini, tapi dia berperan memberi damai sejahtera. Itu tugas dari Jehovah Shalom. Itu adalah perbuatan Jehovah Shalom. Jangan kamu takut. Saudara, kitab Roma pasal 15 di ayat yang terakhir, Paulus menutup suratnya dengan sebuah kalimat yang indah. Dia memperkenalkan Allah sebagai Allah Jehovah Shalom. Yuk kita baca sama-sama. Roma 15 ayat 33. 2, 3. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Paulus tahu bahwa hidup banyak tantangan. Tetapi dia berkata, Allah sumber damai sejahtera, Jehovah Shalom itu akan menyertai saudara dan saya. Pasti ada damai, sehingga kalau ada damai, pasti takut akan pergi. Di dalam hati kita tidak mungkin ada dua hal keadaan yang ada bersama-sama. Sementara Anda takut, sementara Anda damai, tidak mungkin. Kalau Anda takut berarti Anda tidak punya damai. Kalau Anda hidup dalam damai sejahtera berarti saudara tidak hidup dalam ketakutan, itu saja. Ya, tidak bisa bersama-sama, seperti gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Ya. Di ruangan ini nggak bisa bergelap bersatu dengan terang, nggak bisa saudara. Karena di mana ada gelap pasti terang itu pergi. Di mana ada terang artinya tidak ada, di mana ada gelap di situ berarti tidak ada terang. Itu aja. Jadi saudara, Tuhan ingin menjadi damai sejahtera buat kita. Jehovah Shalom. Nah, saya ingin memberikan sedikit tambahan pengetahuan ya. Saya nggak khotbah tentang Gideon dengan begitu teliti. Saya punya khotbah tentang Gideon, nanti kapan-kapan saya akan khotbahkan ya untuk saudara. Ini bagus sekali saudara ya. Tapi saya ingin pertama menyampaikan begini. Kapan pertama kali Allah disebut dengan Jehovah Shalom? Nah, ini terjadi pada peristiwa Hakim-Hakim pasal 6. Di dalam peristiwa Gideon. Saudara mesti tahu background dari kisah ini adalah Hakim-Hakim pasal 6 adalah backgroundnya orang Israel sedang dijajah, ditekan oleh bangsa Midian. Bangsa Midian ini begitu jahat, dia membunuh orang Israel,
yang berhasil kabur, mereka tinggal di gunung-gunung dan di gua-gua. Dan kemudian mereka membakar rumah-rumah orang Israel dan hasil panen dijarah semuanya, kekayaannya, bahkan hasil panen diangkut, ladangnya dibakar sehingga orang Israel sudah kehilangan segala-galanya. Orang Midian begitu jahat dan kejam. Mereka tetap mengawasi wilayah-wilayah Yerusalem dan Israel. Mereka mengawasinya. Kalau mereka ketemu dengan orang Ibrani, mereka akan bunuh. Kalau mereka ketemu dengan orang Israel, mereka akan bunuh. Ini orang Midian begitu jahatnya, saudara. Sampai mereka bersembunyi di gua-gua. Ada seorang yang begitu takut bersembunyi di dalam gua. Salah satu pelarian, hidup dalam ketakutan, namanya Gideon. Dia bersembunyi dan sedang mengirik atau memecahkan bulir-bulir gandum untuk makan gandum-gandum yang sisa. Ketakutan atas orang Midian, takut dibunuh, takut hari-harinya, sampai kapan aku masih bisa makan. Ketakutan terus melanda Gideon. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan berkata, hai pahlawan yang gagah berani. Waduh saudara, waktu saya baca ini saya ngomongin Tuhan itu ngece ya. Orang lagi ketakutan ngumpet ngomong, hai pahlawanku yang gagah berani. Aduh ya, ntar kapan-kapan saya cerita khotbah tentang itu ya. Tapi suatu kali ketika Gideon bertemu dan dia ngomong, wah bahkan Gideon tidak percaya, dia minta tanda dan sebagainya. Sampai suatu kali Tuhan ngomong begini di ayat yang ke-23 dan 24. Perhatikan. Tetapi firman Tuhan kepadanya. Mari baca sama-sama. 2, 3. Selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Hari ini engkau sedang mengalami ketakutan akan virus pandemi. Engkau takut dengan banyak kekurangan karena ekonomi, keluarga mulai hancur dengan pandemi ini. Pekerjaan mulai berantakan, sekolah mulai berantakan. Dengar baik-baik. Selamatlah engkau. Jangan takut. Engkau tidak akan mati. Ini firman Tuhan buat kita semua. Yang mau menerimanya katakan amin. Nah ketika Gideon menerima perkataan ini, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Nah kalau saudara punya Alkitab bahasa Ibrani, di kata Tuhan itu keselamatan dipakai kata Jehovah Shalom. Gideon ketika ketemu Tuhan dan berkata, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Kata-kata itu memberikan damai di dalam Gideon. Di luar sana masih ada orang Midian yang siap untuk membunuhnya. Orang Midian masih berkuasa, kekurangan masih dia harus hadapi. Tapi kata-kata Tuhan itu menuntunnya kepada damai sejahtera. Dengar baik-baik. Firman Tuhan menuntun Gideon kepada damai sejahtera sehingga Gideon menamai Tuhan pertama kali disebutkan Jehovah Shalom, Allah yang memberi damai sejahtera. Pertama kali dalam Hakim-Hakim pasalnya ke-6. Nah saudara dengar baik-baik hal ini. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Yesus Allah kita memberikan damai di tengah-tengah situasi yang buruk. Mungkin bagi banyak orang berkata ini adalah masa sulit, ini adalah masa yang buruk. Tapi Tuhan berkata kepadamu, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Katakan amin. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menuntunmu kepada jalan damai sejahteranya Tuhan. Saya mengutip kalimat dari hamba Tuhan yang menjadi sering ya saya belajar dari beliau. Saya pernah hadir di ibadah beliau di Singapura. Saya sangat diberkati dengan hamba Tuhan ini ya. Saya sering kali mengutip Pastor Joseph Prince ya. Ini saya pernah belajar khusus ke sana dengan beliau. Saya melihat bagaimana dia berkhotbah dan buku-bukunya saya baca begitu luar biasa saudara. Kalau saudara sempat ke Singapura hari Minggu, carilah kebaktian di Singapura, di searching aja ya, New Creation Church ya, itu gerejanya dia. Maka saya kalau ke Singapura saya mesti cari, dulu saya mesti cari City Harvest Church, tapi saya akhir-akhir saya mencari, kalau saya pasti Singapura pas lewatin hari Minggu di tengah-tengah saya pelayanan, saya mesti ibadah dulu. Saya cari gereja ini, New Creation Church ya, Pastor Joseph Prince. Ini saya sangat banyak diberkati dengan semua quotes-nya, pengajarannya. Nah, dia pernah memberikan quotes begini, Tuhan, perhatikan, Tuhan tidak hanya akan menenangkan emosi Anda,
tetapi Dia akan memimpin Anda dalam damai sejahteranya. Saudara dengar baik-baik, firman Tuhan tidak sekedar membuat emosi Anda redam, takut menjadi ketakutan dan menjadi lebih ayem, lebih tentrem. Joseph Prince berkata, firman Tuhan Ia tidak akan membuat engkau hanya meredakan emosimu sesaat, tapi Dia akan memimpin Anda dalam damai sejahteranya. Artinya begini, mungkin kalau saudara membaca secara khusus, secara komplit, kenapa dia menyatakan perkataan ini, adalah begini, maksudnya begini, saudara ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, jangan anggap itu hanya sekedar bahasa Jermannya itu ngeyem-ngeyemi hati, ya, atau bikin hati itu ngayem-ngayemi gitu ya, nentrem-nentremkan hati begitu. Jadi jangan saudara hanya menjadikan firman Tuhan itu hanya sekedar membuat hati saudara tentram, lebih damai, lebih tenang. Saudara, firman Tuhan tidak sekedar membuat emosimu sedikit reda. Tetapi dengar baik-baik, Dia akan memimpin kita masuk dalam damai sejahteranya. Jadi Dia sediakan damai sejahtera Tuhan. Kayu salib memberikan kita damai. Di sekeliling kita ada begitu banyak bahaya. Seperti saya bermimpi, jalan-jalan di tengah kebun binatang penuh dengan binatang buas, tapi saya enggak pernah takut. Bahkan saya happy, kenapa? Karena semua ada dalam kontrol pengelola. Bumi ini dengan segenap bahayanya, kita enggak perlu takut hidup di atasnya, karena semua ada dalam kontrol pengelola bumi ini, yaitu Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan bukan sekedar membuat hatimu sedikit tentram, bukan hanya meredakan emosimu, tetapi firman Tuhan, Dia akan memimpin kita dalam damai sejahteranya. Sehingga walaupun kita ada di dalam situasi yang menakutkan, tapi Dia tetap memberikan damai sejahtera. Amin. Apakah mungkin Pak saya hidup tanpa ketakutan? Pasti. Mungkin. Karena kita akan dipimpin Tuhan dalam damai sejahteranya. Amin. Dia akan memimpin kita. Baik, mari sedikit review untuk kita, pemain musik bisa siap. Mari kita akan membaca bersama-sama. Langkah iman hidup hidup tanpa ketakutan, ya. Mari kita akan mengucapkannya bersama-sama supaya menjadi rema di dalam kehidupan kita. Apakah langkah iman hidup tanpa ketakutan? Yang pertama, perlindungan Tuhan sepanjang hari. Yang kedua, kuasa salib Kristus membebaskan kita dari hukuman. Yang ketiga, Tuhan adalah Jehovah Shalom bagi kita, Allah pemberi damai sejahtera. Katakan amin. Katakan amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur. Saya jemput kita beri bersama-sama. Ketahuilah ada satu kebenaran firman Tuhan yang indah. Bahwa kita ada dalam naungan dan rencana yang besar. Dia pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Haleluya. Ku di tanganmu. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku ditinggal, ku di tanganmu. Ku di hatimu. Dia tak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku ditinggal. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Terima kasih ya Bapa. Di pikiranmu,
di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Boleh sekali lagi dengan sepenuh hatimu katakan, oh, ku di tanganmu, ku di hatimu. Percaya di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku ditinggal. Oh, ku di tanganmu. Terima kasih Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu. Haleluya. Di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Sekali lagi dengan imanmu katakan, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Haleluya, Yesus Tuhan. Sangat mungkin kami hidup tanpa ketakutan, karena Tuhan menjaga kami siang dan malam. Karena kuasa salib-Mu memberikan kepada kami keteguhan hati bahwa kami adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kami yang penuh dengan kesalahan ini, kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Bahkan Tuhan mau berkorban bagi kami. Engkau telah bertindak sebagai Jehovah Shalom yang memberikan kepada kami kekuatan. Selamatlah Engkau. Selamatlah pekerjaanmu. Selamatlah keuanganmu. Selamatlah kesehatanmu. Engkau tidak akan mati. Jangan takut, kata Tuhan. Jehovah Shalom akan menguatkan engkau hari ini. Terima dengan iman bahwa Dia selalu menjagamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Pemeliharaanmu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Dia selalu menjagamu. Dia selalu memeliharamu. Hari demi hari. Dia selalu menuntun engkau. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Katakan burung di udara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku.
dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kami pulang dengan sebuah iman bahwa Engkau menjaga kami. Kami pulang, masalah ada masih di dalam sekitar kami. Kekurangan, persoalan masih akan mengelilingi kami. Tapi kami keluar dari tempat ini dengan sebuah iman yang berbeda. Kami tidak takut karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, berkati jemaat yang dengan setia beribadah, berkati para pelayan Tuhan dengan setia melayani, bahkan jemaat yang sebentar akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan akan memberkatinya. Angkat persembahan kita, Tuhan akan memberkati, bahkan saudara yang akan memberikan dari rumah, kiranya Tuhan akan menguduskan. Saya akan mengedangkan tangan atas persembahanmu, baik engkau yang transfer melalui secara langsung, kiranya Tuhan memberkati. Hamba-Mu berdoa untuk setiap persembahan yang disiapkan jemaat. Ini bukti bahwa kami tidak terikat dengan harta kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami orang yang taat kepada Tuhan. Diberkati kami yang memberikan persembahan untuk persembahan mingguan. Kami yang menabur untuk Alita Life Center. Kami yang taat dengan persepuluhan. Tuhan sendiri akan memberkati persembahan kami. Tuhan sendiri akan menguduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mengembalikan berkali-kali lipat melalui kehidupan keluarga kami dan hidup kami sendiri. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sekarang angkat tangan kita dua-dua. Sebelum kau pulang, terimalah berkat yang menjadi bagianmu. Inilah berkat yang Tuhan sediakan bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Memberi engkau shalom. Di dalam nama Yesus Kristus yang percayakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk. Ada satu pengumuman tambahan buat kita. Hari Kamis besok saya mengundang saudara masuk di channel YouTube kita, ya. Saya tidak berkhotbah, tapi saya akan memimpin saudara untuk menyembah Tuhan, ya. Karena saya percaya di atas tahta kemurahan Allah, di atas puji-pujian, kalau saudara hidup di bawah tahta kemurahan Allah, hidup dalam puji-pujian dan penyembahan, maka apapun yang ada di dalam kuasa Allah akan mengalami mujizat dan pertolongan. Amin. Seorang yang sakit disembuhkan Tuhan, yang mengalami kesusahan akan dihiburkan dan dikuatkan. Ya, saya mengambil tema Tuhan itu baik. Saudara bisa hadir di dalam channel YouTube kita, ya, GB Alitia Magelang. Saudara kiranya di YouTube aja, nonton di rumah ya, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Tapi jangan nonton sambil makan Indomie ya, tapi saudara betul-betul ikut menyembah bersama-sama supaya kita menikmati hadirat Tuhan dan Tuhan menjamah kita semua. Jangan lupa 7:30 malam. Kenapa 7:30 malam? Saya berharap saudara sudah pulang kerja, sudah makan malam, sebelum tidur saudara menyembah Tuhan sama-sama ya. 7:30 kita akan ketemu di channel YouTube GB Alitia Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Ambil waktu saat terus jenak. Oh ya, untuk yang ikut CG, kelas CG habis ini disediakan snack ya. Saudara bisa langsung menuju ke tempat yang disiapkan. Saudara menikmati snack dulu. Nanti kita akan lanjut di kelas CG untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, karena atas berkat dan anugerah-Nya, kita dapat menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dalam tuntunan ilahi. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan saudara ke nomor rekening berikut ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol 3M. Bagi saudara yang terberkati dalam ibadah ini, saudara bisa klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.